Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldia Sapo Safira dari kelas 2 SID. Di sini saya akan membuat video pertemuan 11, yaitu menerapkan pagination, filter, dan search di seluruh CRUD yang ada, dan setiap CRUD sudah menggunakan seeder sebanyak 100 data. Pertama, yang akan kita terapkan pagination, filter, dan search itu adalah data user. Update controller pada metode index jadi seperti ini. Kita copy. Oke, sudah. Lalu update platform search di atas tabel. Di dalam index blood itu diletakkan ini form search-nya. Di sini tombol carinya dan di sini tombol risetnya. Kita copy. Kita ke index user. Lalu kita buat di sini. Di sini. Oke. Di sini tombol search-nya, ini tombol cari, dan ini resetnya. Lalu ganti nomor urut dinamisnya dari page seperti ini menjadi seperti ini. Di sini kita ganti seperti ini. Jadi seperti ini. Lalu tambah pagination di bawah tabel user. Seperti ini. Kita copy. Kita letakkan dia di bawah tabel ini. Kita paste. Pas di bawah tabel. Selanjutnya untuk seeder user, ini adalah admin pertama. Lalu setelah itu kita masukkan ke data fakernya. Lalu di sini datanya. Jadi karena di sini kita buat 100 dan data user yang pertama itu tetap ada, jadi totalnya itu menjadi 101. Kita copy. Kita letakkan di sini. Jadi kita masih tetap bisa menggunakan admin pertama. Untuk data user selesai, selanjutnya kita ke data warga. Pertama yang kita lakukan sama update controller pada bagian indeksnya menjadi seperti ini. Di sini ada warga dari model. Lalu di sini ada beberapa pilihan untuk mencari atau nge-search. Di situ ada kayak nama, nomor KTP atau email. Lalu di sini ada if untuk mencari, untuk memfilter jenis kelamin. Di sini public indexnya kita ganti. Jadi seperti ini.
Lalu kita mengupdate file indeksnya, kita tambahkan search, filter, sama pagination-nya itu. Dan kita letakkan semuanya itu di atas tabel yang untuk search sama filternya. Kita letakkan di sini, kita rapikan. Di sini ya. Di sini ada filter untuk jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Lalu di sini ada tombol search atau cari. Lalu di sini ada tombol resetnya. Lalu yang terakhir itu kita menampilkan pagination-nya di bawah tabel sama seperti tadi. Di sini ada appends, itu memastikan search dan filter tidak hilang saat ganti halaman. Kita letakkan lagi di bawah tabel. Seperti ini, kita rapikan. Letakkannya di sini. Data warga selesai, selanjutnya kita ke program bantuan. Hal pertama yang kita lakukan itu sama seperti cara sebelumnya, yaitu mengupdate controller. Jadi seperti ini. Search-nya itu ada kode, nama program, dan tahun. Untuk filternya itu tuh berdasarkan tahun program itu dibuat. Lalu di sini ada pagination-nya per 10 halaman. Dan untuk filternya di sini ada tahun dan deskripsi. Lalu return ke indeks seperti biasa. Kita copy pada program ini, pada indeksnya kita buat seperti ini, lalu kita rapikan. Oke. Selanjutnya kita mengupdate view, menambahkan search dan filter yang tentunya diletakkan di atas tabel. Di sini filter tahunnya. Lalu di sini ada tombol cari dan tombol resetnya. Dan di sini bisa nge-search kode, nama program, dan tahunnya. Di bawah sini kita tambahkan, habis itu kita rapikan. Oke. Sini ada filter tahun, tombol cari, dan tombol resetnya. Selanjutnya kita mengupdate nomor tabel agar sesuai pagination-nya. Yang sebelumnya seperti ini menjadi seperti ini. Kita copy. Nah, pagination-nya tadi itu kita letakkan di sini, kita ganti. Jadi seperti ini. Lalu langkah terakhir itu tentunya tampilan pagination-nya di bawah tabel. Jadi seperti ini. Kita copy. Kita pergi ke bawah tabel. Di bawah tabel kita pastekan. Lalu kita formatkan agar dia menjadi lebih rapi. Selesai di bawah tag tabel. Untuk program bantuan sudah selesai. Selanjutnya kita lanjut ke pendaftar program. Hal pertama yang kita lakukan tentunya mengupdate controller di bagian indeksnya. Kita copy.
Di sini saat nge-search itu kita bisa dari warga, nama, program dan nama program. Lalu di sini status kita memfilternya itu adalah statusnya. Karena ada beberapa pilihan status seperti pending, ditolak dan diterima. Lalu di sini begination-nya dan di sini untuk drop down filternya. Selanjutnya kita mengupdate view blood-nya untuk menambahkan form search sama filter yang ada di atas tabel. Kita copy. Kita letakkan di sini. Lalu kita Di sini untuk filter statusnya itu yang tadi saya bilang ada pending, diterima atau ditolak. Nah, untuk searchnya itu bisa cari di warga atau di program. Tombol cari dan juga di sini sudah ada tombol resetnya. Selanjutnya nomor urut agak sesuai dengan pagination-nya. Nih yang sebelumnya seperti ini kita ganti seperti biasa seperti ini. Masih di halaman indeks. Kita ganti di sininya, pastekan. Lalu langkah terakhir yaitu menampilkan pagination di bawah tabel seperti yang kita lakukan sebelum-sebelumnya. Paginationnya terletak di bawah tabel di sini. Kita formatkan, kita rapikan, sudah. Setelah semuanya selesai kita buat untuk penerapan pagination, filter, dan search-nya, selanjutnya kita membuat seeder. Jadi di sini kita akan membuat seeder 100 data yang fake dengan ketentuan data Indonesia atau namanya nama Indonesia. Jadi nanti akan terdapat 100 data warga, 100 program bantuan, 100 data pendaftar. Yang dipilih warga acak dan dipilih programnya acak. Seperti ini. Di sini adalah insert data warganya. Lalu di sini insert programnya dan di sini pendaftarnya. Dan langsung di dalam satu tanda kurung atau satu decision di dalam decision for ini terdapat i di bawah atau sama dengan 100. Dengan format Faker Create Indonesia. Kita buat seedernya itu di pendaftar seeder yang sebelumnya. Ini tampilan seeder sebelumnya yang kita inputkan manual dan terdapat satu data pada masing-masing CRUD. Kita pastekan. Tampilannya seperti ini. Dia di dalam decision di dalam looping for i++. Dia akan bertambah terus-menerus hingga mencapai 100 data untuk semuanya. Nah, di sini sudah ada contoh seperti kita insertkan laki-laki atau perempuan, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Terus di sini setiap kode kita buat awalannya dengan kode program bantuan seperti ini. Lalu di sini kita angkanya kita tentukan seberapanya. Nah, di sini sesuaikan jika primary beda. Di sini kita sesuaikan primary-nya. Seperti warga itu warga, program itu program, besar kecilnya juga sudah sama. Dan di sini juga kita sudah mengimporkan kelas modelnya warga,
program dan pendaftar tentunya. Dengan juga kita mengimpor Faker Victory as Faker untuk data fake-nya. Selanjutnya, cara menjalankan seeder di Laravel. Terdapat beberapa cara menjalankan seeder di Laravel, seperti menjalankan semua seeder sekaligus, misalnya berada pada database seeder. Jadi kita menggunakan keyword ini. Lalu jika menjalankan seeder tertentu, misalnya user seeder kah, atau misalnya cuma pendaftar seeder itu aja, bisa dengan keyword ini PHP Artisan bdseed menentukan kelasnya di mana sesuai dengan nama kelas seedernya. Lalu jika kita mau mengupgrade atau mengedit migrationnya lalu menjalankannya, kita bisa menggunakan PHP Artisan Migrant min seed atau menggunakan keyword menambahkan keyword fresh agar lebih menjalankan semua perubahan di migration ataupun di seeder. Jadi di sini kita menggunakan PHP Artisan Migrant First min seed. Di sini sudah berhasil semuanya dilakukan, user seedernya juga berhasil dan pendaftar seedernya juga berhasil dan semua migrationnya juga berhasil. Setelah itu kita coba lihat di kependudukan adminnya. Admin login, berhasil login dengan admin. Lalu kita cek di data warganya. Di sini sudah ada pagination-nya. Di sini menampilkan data 11 hingga data 20. Lalu di sini terisi semua seperti nomor KTP, nama, jenis kelamin, pekerjaan, nomor telepon dan juga email. Dan di sini juga ada aksi-aksinya. Kita coba filter ke perempuan aja, kita cari. Sini menampilkan data perempuan aja. Di sini terdapat 56 data perempuan. Lalu kita coba cari siapa namanya, Feby. Kita cari. Di sini ada 2, terdapat Lintang Feby dan juga Feby Hasana. Lalu bisa kita reset. Selanjutnya di program bantuan. Di sini ada berbagai program bantuan karena kita pakai Faker. Jadi dia terdapat program bantuan berbagai macam angka. Di sini juga sudah tertera anggaran dan tahunnya. Kita coba filter di tahun 2021, kita cari. Di sini terdapat 15 data. Kita coba. Di sini ada 5 data yang tersisa. Kita kembali. Lalu selanjutnya kita coba cari kode kode 61 dengan tahun 2022. Kita cari, tidak ada. Kita coba cari filternya ini aja, terdapat program bantuan 61 di 2021 dengan anggaran totalnya
39 juta. Dan kodenya dimulai dari inisial PB, yaitu program bantuan. Reset. Lalu kita ke pendaftar bantuan. Di sini tertera ada 100 data juga sesuai dengan yang kita buat tadi. Di sini ada ditolak, diterima, dan pending. Lalu di sini kita coba mencari yang ditolak. Terdapat 28 data pendaftar bantuan yang ditolak. Lalu kita coba mencari nih program 16. Terdapat satu data yang mendaftar pada program bantuan 16, yaitu Vicky Uyainah, dan statusnya diterima. Lalu kita coba mencari nama di sini, Feby yang sebelumnya, dan terdapat 2 nama warga sesuai dengan yang ada pada data warga dan sama-sama statusnya ditolak. Kita reset. Selanjutnya data user. Nah, di sini terdapat data user, ada tes user dan juga admin user yang tadi sudah kita kan. Di sini terdapat 102 data, karena di awal pada database Seeder terdapat admin, maksudnya akun untuk bisa login atau misalnya first akun gitu. First akun yang bisa dimasukkan seperti ini, test user, test example, sample. Dan di sini semuanya sudah ada. Di sini kita bisa mencari. Sini sudah. Kita coba cari Feby. Tidak ada. Tidak ada data bernama Jui. Kita coba cari Arta. Cari, di sini terdapat 3 contoh, 3 data. Pertama pada nama username, di sini ada Arta. Lalu pada emailnya ini terdapat Arta di sini, Artanya. Lalu juga di sini terdapat Arta di sela-sela namanya. Jadi terdapat 3 data. Kita reset lagi. Sudah berhasil, lalu kita logout. Dan berhasil logout. Lalu di sini terdapat daftar file yang sudah kita ubah tadi. Kita coba git commit, kita tambahin filter dan Seeder dan Seeder DLL. Lalu kita coba git push dan sekaligus git commit. Yes. Oke, di sini filter Seeder DLL sudah menjadi masternya dan berarti tandanya sudah berhasil di git commit.
Lalu setelah kita berhasil meng-git push ke GitHub, kita akan men-git pull pada always data. Kita ke SSH, lalu kita buka ini. Lalu kita masukkan akunnya. Berhasil masuk, kita cd www, kita cd kependudukan admin, lalu kita git pull, dan berhasil. Selanjutnya kita ketik PHP Artisan Migrant Version untuk menjalankan seeder terbarunya. Enter. Di sini sudah berhasil kita runkan. Lalu kita coba di sini, kita panggil alia always data. Kita dari login. Jadi memang kita masuk dengan akun admin dan berhasil masuk. Lalu kita coba di data warganya. Berhasil menampilkan data. Di sini tertera total datanya adalah 100 data. Dengan mayoritas datanya perempuan. Kita coba ke laki-laki. Di sini terdapat 37 data laki-laki. Selanjutnya kita ke program bantuan. Di sini juga 100 data. Kita coba filter tahunnya. Di sini terdapat 10 data. Pas 10 data program bantuan yang 2020. Selanjutnya di pendaftar bantuan. Di sini terdapat 100 data juga. Kita coba filter diterima. Di sini terdapat 33 data yang diterima. Kita coba yang di pending. Di sini terdapat 33 data. Lalu jika yang ditolak, itu terdapat 34 data. Lalu ke data usernya. Di sini terdapat 102 data sesuai yang tadi, sama dikarenakan pada database seedernya itu sudah terdapat akun ya yang akan masuk, dan ini juga akun yang kita simpan tadi, admin dan semuanya bisa. Sekian dari saya, itu aja pagination, filter, dan search di semua CRUD saya. Terima kasih.